Oke, Kak, mohon maaf Kak Supri, mic-nya masih on. Kak Supri, mic-nya masih on, Kak. Baik, kakak-kakak, kita mulai. Sebelum kita memulai, saya minta bantuannya sama Kak Nurma untuk memimpin doa. Silakan Kak Nurma, bisa dibantu. Kak Nurma, oh sepertinya menghilang Kak Nurma. Mungkin untuk Kak Huda. Ya Kak. Monggo Kak, dipimpin untuk Mari doa Kak. kawan-kawan untuk malam ini kita tumit berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Huda. Kita ini sesi tatap maya, bukan terakhir sih, menjelang pertemuan. Nah, di hari Minggu nanti kita ada pembukaan, kemudian kita akan belajar selama seminggu dengan langsung tatap muka. Oke. Sudah terlihat Kak? Sudah Kak. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin sudah masuk ke modul 2. Kita sudah mempelajari pembelajaran 1 dan 2 tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemarin di pembelajaran 1 dan 2 kita belajar tentang kira-kira masih ada yang ingat gak kemarin yang dari pembelajaran 1 dan 2? Yang pertama itu long term memories. Itu apa Kak? Yang di pembelajaran 1. Ada yang masih ingat Kak? Baru kemarin nih Kak. Kita belajar tentang long term memories, yaitu mengingat jangka panjang. Kemudian yang kedua kita belajar tentang isyarat. Bagaimana isyarat itu yang dilakukan kita sebagai guru dalam pembelajaran. Nah, kemudian di sini tujuan dari sesi kita pada sesi ini, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak.
agenda kita yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Nah, review singkat materi pembelajaran 1 dan 2 tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di pembelajaran 1 kita belajar tentang long term memories. Kemudian yang kedua kita belajar tentang isyarat atau ku. Nah, ini di tugas pertama itu adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, berburu referensi nanti kakak-kakak dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, kemarin kita sudah singgung tentang itu. Sekarang kakak-kakak ditugaskan untuk berburu lagi tentang referensi inspiratif. Kemudian yang 3 kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Kemudian durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja itu adalah 40 menit. Jika sudah selesai, nanti dipresentasikan per kelompoknya. Sudah paham, Kak? Apakah sudah paham? Belum, Kak, nyantai. Ada yang masuk? Imam belum masuk. Siap, maksud gas. Maksud sudah siap? Nah, siap ya? Maksud lu. Kalau sudah siap, saya bagi kelompoknya nih, Kak. Iya, Kak. Nanti ditulis di lembar kerja, artinya terserah itu mau yang penting bisa di screen share ya, Kak. Ini Nur, Mas. Nur, screenshot kirim, Nur. Ini siapa yang belum masuk ya? Ya, ya. Kak Indra. Ini ya. Belum siap berarti, Kak. Berarti nungguin Kak Rini dulu, Kak. Kak Rini belum masuk ya? Bisa tak teleponin, Kak, tapi nggak diangkat. Nurma, ayukmu digugah ndang cek kondang mlebu. Tak telepon sik. Nanti kita akan tugasnya yaitu membahas tentang bagaimana penyajian kakak-kakak tugas geraknya berdasarkan pengalaman. Ada kalanya kita mendapat pembelajaran PJOK yang prosesnya menyenangkan, terus dan peserta itu begitu aktif. Ada juga yang kurang memahami, kurang aktif, kurang fokus.
banyak yang mainan, terus bahkan ada juga yang kurang care terhadap gurunya sehingganya mereka males-malesan untuk peserta didiknya. Bisa jadi peserta didik yaitu tidak mendengarkan gurunya dan akhirnya tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika tiba saatnya mempraktekkan tugas geraknya. Sudah masuk belum Kak ya? Gak apa-apa ya, biar mungkin lagi di jalan ini Kak Rene-nya. Ini kalau Jangan kayak kemarin ketiduran. aduh, gimana ya? Biarin lah. Tadi 40 menit. Berdoa tim karunima mentikan pak. Ya sudahlah Kak, ini pas 33 ini Kak. Langsung masuk aja Kak ya. Nanti takutnya waktunya nggak cukup. Ya Kak, gas. Oke.
Pentang terus Jan, ampun anak.
Gimana Kak, sudah selesai? Sudah, Kak. Oke, kita langsung saja Kak. Langsung dari kelompok 1. Silakan Kak, dipresentasikan. Oke, Kak. Sebentar. Siap. Nah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya sendiri sebagai moderator atas nama Januardi dan dengan kelompok Kak Imam sama Kak Indra. Presentasi ini tentang mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, ini jawabannya yang akan dibacakan oleh Kak Indra. Kepada Kak Indra, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Kak Januardi. Nah, di sini saya akan membacakan atas hasil diskusi kami, yaitu terkait mencari referensi inspirasi terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yaitu yang awal yaitu pendekatan tematik dan berbasis masalah. Mengkaitkan dengan materi pelajaran lain, misalnya dalam tema lingkungan hidup, siswa dapat membuat gerakan yang menggambarkan gerakan pohon tertepak angin atau gerakan hewan di hutan. 2. Membuat simulasi situasi nyata, yaitu siswa dapat berpura-pura menjadi atlet, penjelajah, atau pekerja konstruksi dan melakukan gerakan yang sesuai dengan peran tersebut. Penggunaan teknologi, yaitu yang pertama video tutorial. Guru dapat membuat video tutorial yang menunjukkan berbagai variasi gerak-gerak dan teknik yang benar. Pembelajaran luar kelas. Yang pertama yaitu olahraga di alam bebas. Manfaatkan lingkungan sekitar untuk melakukan kegiatan seperti jalan sehat atau bermain bola. Yang kedua, kunjungan ke fasilitas olahraga. Mengajak siswa mengunjungi fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan voli, gor bulu tangkis, dan kolam renang, mencoba berbagai aktivitas. Untuk pembelajaran kooperatif, yang pertama belajar dalam kelompok. Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menciptakan rangkaian gerakan. Yang kedua, kompetisi sehat, yaitu adakan kompetisi kecil-kecilan antar kelompok untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Yang ketiga, peran siswa sebagai guru, yaitu siswa yang sudah menguasai suatu gerakan dapat menjadi guru bagi teman sekelasnya. Contohnya, memimpin pemanasan di depan. Selanjutnya, terima kasih. Matur nuwun atau terima kasih. Itu paparan dari kelompok kami, Kak. Untuk selanjutnya, silahkan kalau ada masukan atau tambahan untuk paparan kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Januardi selaku moderator. Oke, terima kasih Kak Indra. Mungkin itu saja dari kelompok 1.
kelompok 1 Kak. Kalau ada yang mau menambahkan atau ini dipersilakan. Kak Trian. Nanti fasilitatore. Keluar apa? Metu fasilitatore. Kepencet apa piye? Hilang pohone iki. Masih direkam, masih direkam. Monggo kelompok 2 dilanjutkan. Ngelek cirine Kak Trian. Oke, mungkin lanjut dibacakan kelompok 2 ke kelompok selanjutnya, Kak. Biar cepat waktu malam ya. Nungguin fasilitator nge-lag gimana? Oke, Suruh nunggu sebentar, barusan saya telepon. Oh, siap. Ya kita nggak bisa lah Kak kalau berjalan tanpa ada supirnya metu yang kecelakaan. Masuk. Nah, ini yang kita cari. Mohon maaf Kak, ini sinyalnya jelek ini. Akhirnya terpental. Iya Kak. Tadi mana ininya apa? Share screen-nya mana Kak Edo? Kak Monggo Januari. kalau ada masukan Kak dari kelompok lain, dari teman-teman. Bisa di zoom Kak. Oke Kak. Aduh salah mencet Chan. Kiringin Kak. Oh ya, kirimin Kak. Ini. Oh ya, miringin. Di apa namanya? Diputer. Sudah Kak. Sudah belum Kak? Belum. Oh, baik berarti Kak. Ini saya udah loh Kak. Oh, ini karena udah ada. Oke. Silakan yang mau menanggapi dari kelompok. Ya. Oke, Mbak. Silakan dari kelompok 2 ataupun kelompok 3 yang mau menanggapi dari kelompok 1. Itu bisa digeser Kak. Separuh bagian layar. Saya pakai HP loh Kak. Oh, nggak bisa digeser ya? Enggak, dikecilin aja Kak Kak ya. Oh ya udah kecilin lah. Sudah belum Kak? Belum. Sudah Kak. Kira-kira ini dari paparan kelompok 1 ada yang mau menanggapi atau tidak ini Kak?
Coba Kak Afrido kirim ke saya Kak. Bisa nggak Kak? Oh, sebentar Kak. Saya matiin ini. Aduh. Bentar Kak, saya matiin dulu Kak. Awas Kak, salam buka. Man. Bentar Kak, saya kirim Kak. Oke. Kalau memang tidak ada tanggapan dari kelompok 1, karena tadi posisinya memang terpental ini saya. Jadi kita lanjut aja Kak ya, lanjut dari kelompok 2 Kak. Nanti biarin sembari nunggu kiriman dari Kak Januar tadi. Kak Afrido, Kak Januar tadi. Barusan Kak Januardi, Kak. Oh ya, ini. Kelompok 1 Kak Januardi. Oke, udah kirim. Kita lanjut kelompok 2 Kak ya. Tadi di kelompok 2 ada siapa Kak? Silakan Kak. Kelompok 2 siapa ya tadi ya? Saya juga nggak tahu kelompok berapa, Kak. Masuknya kelompok 2 apa kelompok 3 ini? Coba yang kelompok 3 siapa? Kak Huda monggo. Berarti kelompok 2 saya ini. Enggak ya, enggak Kak. Saya ya. Iya Kak Nurma. Silakan Kak Nurma. Bentar Kak. Terlihat belum Kak? Ini masih sudah Kak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 dan rekan saya Kak Afrido dan Kak Ibnu ingin mempresentasikan hasil diskusi yang akan dijelaskan oleh Kak Rido. Baik, terima Silakan kasih. Kak Rido. Baik, terima kasih kepada Mbak Nurma selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan dari kelompok 2. Tadi yang sudah dikasih pertanyaan tadi, kita akan menjelaskan tentang apa tuh tadi toh, lupa saya. Yang jelas tadi ada pertanyaannya, lupa saya. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang berikut adalah beberapa referensi inspiratif terkait penyajian gerak. Yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Salah satu cara untuk mendapatkan peserta didik adalah dengan menetapkan tanda atau prosedur. Misalnya memberikan isyarat tangan sebagai tanda barisan siswa. Nomor 2, menahapkan konten atau aspek organisasi penugasan. Pastikan peserta didik memahami konten dan aspek organisasi penugasan. Yang ketiga, isyarat cuwe pembelajaran. Gunanya isyarat ini pembelajaran untuk membantu peserta didik, misalnya dalam permainan bola kecil. Berikan isyarat dengan memposisikan tangan
Memposisikan tangan di belakang untuk gerakan melempar melambung. Selain itu, guru juga dapat menerapkan berbagai model pembelajaran dalam proses pembelajaran PJOK untuk menciptakan kondisi belajar yang lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Terus ini referensi selanjutnya ini menjadikan aktivitas fisik sebagai permainan menyenangkan, tidak membosankan bagi anak. Contohnya permainan banyak melibatkan fisik. Melalui jenis permainan tersebut, anak akan merasa senang, bersemangat ketika melakukannya. Karena jika dalam berolahraga, kalau kita melakukan aktivitas fisik, jika diiringi dengan permainan, anak akan menjadi banyak minatnya. Terus yang kedua referensinya, mencari referensi aktivitas di media sosial. Kita dapat memilih atau memilah mencari informasi referensi untuk kegiatan untuk anak supaya anak mau bergerak dan minat untuk melakukan berolahraga. Terus referensi yang selanjutnya, mengajak anak dalam permainan kelompok. Jadi anak dibagi kelompok, kita membuat kelompok supaya anak ada minat untuk gerak, supaya anak bersemangat untuk melakukan aktivitas olahraga. Terus referensi yang selanjutnya, aktivitas fisik sebagai hadiah. Di sini aktivitas fisik sebagai hadiah maksudnya kita memberikan anak kegiatan fisik itu bisa kita memberikan sebuah peluang hadiah untuk anak itu supaya anak itu biar bersemangat untuk melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Terus yang selanjutnya memberikan pujian. Memberikan pujian di sini anak-anak dalam melakukan kegiatan fisik atau motivasi mereka untuk kembali melakukan fisik tersebut, memberikan pujian kepada anak. Ini juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri anak dalam melakukan olahraga. Dengan kita memberikan pujian kepada anak, nanti anak akan merasa senang dan mau bergerak dalam olahraga. Terus referensi yang selanjutnya menetapkan jadwal rutin. Ini sudah sesuai contoh dengan jadwal olahraga. Kita menerapkan jadwal olahraga supaya anak bisa rutin bergerak. Terus yang selanjutnya memberikan contoh kepada anak. Umumnya anak-anak akan mengamati dan meniru kebiasaan yang dilakukan oleh gurunya. Nah, jadi di sini kita sebagai guru memberikan contoh yang baik untuk berolahraga supaya anak itu mau melakukan aktivitas fisik gerak dengan minat dan bakat anak supaya dia mau bergerak dengan yang dia lakukan atau untuk yang minat dia untuk melakukan gerak. Demikian penjelasan dari kelompok 2 yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada penambahan dari kakak-kakak sekalian, boleh menambahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Nurma. Baik, itulah presentasi dari kelompok 2. Jika ingin bertanya atau menanggapi, disilakan. Silakan untuk kelompok 1 dan 3 ditanggapi dari kelompok 2. Silakan, Kak. Kalau tidak ada, kita lanjut nanti langsung disimpulkan. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan untuk dipresentasikan. Kak Uta, monggo dibuka layarnya sekalian. Aku pakai HP soalnya Kak Uta. Kak Sukron kok nggak bertanya sih? Lagi bener semua itu tadi.
Wah, keren ini, Kak Uta nih. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang mencari referensi dan inspiratif. Kak Sukron, Nama kelompok saya ada Kak Huda dan Kak Supri yang akan mempresentasikan atau membacakan akan dilanjutkan oleh Kak Sukron. Silakan. Lah ini tadi suruh matiin malah suruh ngomong. Oke, silakan. Baik, terima kasih Kak Huda. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kak Huda, Kak Supri, dan saya sendiri, Sukron, ingin memaparkan apa tadi ya? Referensi Kak. Mereferensikan untuk menyajikan tugas gerak yang inspiratif dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Kita bisa merujuk pada beberapa pendekatan berikut. Yang pertama, permainan dan tantangan gerak sederhana. Itu caranya dengan buatlah tugas dalam bentuk permainan atau tantangan sederhana yang menyenangkan. Contohnya permainan lompat dan lari estafet di mana siswa harus bergerak cepat untuk melewati rintangan yang diadaptasi, seperti rintangan kecil yang bisa dilewati siswa yang menggunakan kursi roda atau menggunakan gerak dengan satu tangan bagi siswa dengan disabilitas lengan. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran berbasis stasiun. Buat stasiun-stasiun kecil dengan tugas gerak yang berbeda di setiap stasiun. Misalnya, satu stasiun untuk lompat, satu stasiun untuk lari, dan lainnya untuk latihan keseimbangan. Dengan metode ini, siswa dapat belajar pada stasiun yang sesuai dengan kemampuan mereka, menggunakan personalisasi gerakan agar sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya, kolaborasi gerak antar siswa. Cobalah kegiatan yang melibatkan kolaborasi antar siswa, misalnya permainan bola berantai atau passing bola, di mana siswa harus bekerja sama untuk melewati bola tanpa menjatuhkannya. Ini bisa mendorong siswa untuk bekerja sama dalam menjalankan tugas gerak sesuai kemampuan masing-masing. Selanjutnya, pemanfaatan media pembelajaran digital. Gunakan video atau aplikasi yang memvisualisasikan tugas gerak tertentu. Ini bisa membantu siswa mendapatkan gambaran yang jelas tentang gerakan yang perlu dilakukan. Video tutorial gerak sederhana bisa memberikan panduan visual yang sangat bermanfaat, terutama bagi siswa yang memerlukan instruksi secara lebih rinci. Selanjutnya, tugas gerak yang mendorong kreativitas. Kita bisa melakukan dengan memberikan tugas yang mendorong siswa untuk menciptakan gerakan mereka sendiri. Misalnya, tugas tarian bebas, di mana siswa diminta untuk membuat gerakan bebas sesuai kemampuan mereka. Hal ini dapat mendorong ekspresi diri serta adaptasi sesuai kemampuan fisik siswa masing-masing. Yang selanjutnya, dengan pendekatan berbasis cerita atau narasi.
Rancang tugas yang terinspirasi dari cerita atau tema tertentu, seperti cerita petualangan atau permainan peran. Misalnya, siswa bisa diminta untuk menjelajah hutan dengan bergerak melewati rintangan yang disiapkan dalam bentuk kerucut atau garis di lantai. Selanjutnya ada adaptasi alat olahraga. Gunakan alat yang dapat diadaptasi sesuai kemampuan siswa, seperti bola ringan untuk memudahkan kontrol atau penanda warna di lantai untuk memberikan arahan visual yang jelas bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Bahkan kalau untuk adaptasi alat olahraga ini tentunya tidak hanya yang berkebutuhan khusus, biasanya juga banyak ditemukan di sekolahan kita. Mungkin ada ya, ada satu siswa, sebagai contoh, satu siswa pas pelajaran olahraga, itu pelajaran sepak bola, diajain belajar sepak bola, dia nggak mau bergerak dengan alasan nggak mau Pak, bolanya keras. Nah, kita bisa menggunakan metode adaptasi alat olahraga. Contoh, kita menggunakan bola plastik mungkin, atau menggunakan bola yang kulitnya sudah nggak ada itu Kak. Ada kan biasanya bola kompan tapi yang kulitnya sudah nggak ada, di sekolah saya itu ada. Soalnya, nah, kita menggunakan bola seperti itu sangat-sangat membantu kita dalam permasalahan ini. Nah, pendekatan ini bisa membantu meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam kelas PJOK dengan tugas gerak-gerak menarik, inklusif, dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Terima kasih, itulah pemaparan dari kelompok kami yang beranggotakan Kak Huda, Kak Supri, dan saya sendiri Kak Sukron. Demikian dari kami, silakan jika dari kelompok lain akan bertanya atau menambahkan atau akan sharing-sharing bareng, monggo dipersilakan. Saya kembalikan kepada Kak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ingin yang menambahkan atau bertanya, silakan Kak, yang dari kelompok 1, 2 yang mau menanggapi. Ini sudah bagus, ini dari kelompok 3, pemaparannya luar biasa. Ketika anak-anak itu tidak minat dengan contoh yang tadi disebutkan Kak Sukron, bahwasanya males lah Pak, bolanya keras, dan akhirnya dimodifikasi dengan misalkan bola plastik, kemudian bola mikasa kayak kulit hilang. Nah, itu akan meningkatkan kemauan peserta didik kita, sehingga mereka mau melakukan olahraga. Nah, kemudian yang dari kelompok 2, di situ ketika anak-anak itu tidak memperhatikan ataupun bosan, ini mungkin kelompok 1 pun sama dengan kelompok 2 ya, memperbanyak tentang ice breaking ya Kak ya, di kelompok 2 tadi memperbanyak tentang berbagai permainan yang menarik, kemudian supaya anak-anak itu minat dengan perhatikan dengan pelajaran materi yang kita sampaikan. Sebenarnya kita sudah disinggung di waktu pertemuan kemarin, itu tanpa sengaja, tanpa disadari kita itu sudah apa tadi judulnya Kak? Tanpa disadari kita mereferensi penemuan, artinya
penemuan referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang di waktu pertemuan sebelumnya. Yang dari Kak Sukron misalkan kemarin, Kak, gimana kalau kita berikan hadiah supaya anak-anak itu lebih aktif lagi. Tadi sudah disampaikan di kelompok 2 kan, itu ada pemberian hadiah, kemudian ada yang berupa ujian, kasih tepuk tangan, aplaus, kasih senyuman. Jadi anak-anak itu lebih kreatif lagi, lebih berminat lagi. Mungkin seperti itu, Kak. Ya, setuju. Bisa di ini, Kak, bisa di apa namanya? Hentikan, Kak. Hentikan share screen-nya, Kak. Sudah ya, Kak. Di sini ada tanggapannya Kak Rini. Ada pesan kunci, Kak, bahwa semakin kaya referensi guru. Yang tadi aku setuju dengan kelompok 2, bahwasanya referensi itu bisa kita ambil dari YouTube, video apapun di referensi lainnya. Karena di sini ada pesan kunci, Kak, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat. Pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang mengkomunikasikan isyarat. Kemudian yang di pembelajaran 1 itu ada long term memories. Kemudian ini yang kita di pembelajaran 3 ini menggali referensi untuk meningkatkan mencari referensi terkait dengan penyajian tugas gerak. Dan kita sudah masuk ke bab terakhir ini, Kak. Cara refleksi, Kak, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kemudian apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kemudian berikan alasannya. Nanti kakak-kakak ini ya ditulis di kolom chat ya, Kak. Oh, ini belum dibagi toh, Kak. Pantesan. Mohon maaf, Kak. Sudah terlihat, Kak? Nah, ini kakak. Screenshot Kak Dora. Kakak langsung jawab aja di apa kolom chat, Kak. Bisa dijawab di kolom chat. Nah, yang pertama, apakah ada informasi baru yang menarik dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Yang terbaru kira-kira apa tadi, Kak? Kemudian yang kedua, tugasnya apakah ada informasi menarik yang ingin dipelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Kak, monggo, Kak, ditulis di kolom chat aja, Kak. Setelah kita mengerjakan refleksi ini, kita sudah terima kasih, Kak. Artinya pembelajaran sesi kali ini sudah selesai, Kak. Kita lanjut di tatap muka nanti di hari Minggu sampai dengan Sabtu, Kak.
diinformasikan kembali untuk kakak-kakak yang tugasnya belum selesai, segera diselesaikan. Tugas akhir tuh nyampe mana sih nih Kak kita harusnya? Maksudnya Kak? Maksudnya sampai 2 titik berapa kita ini terakhir ini selesainya? Kita kan ada 3 modul Kak, dari modul 1, 2, dan 3. Kalau sampai 3 ya sudah selesai Kak. Kemarin modul 1 kan kita selesai tuh. Ya. Sekarang masuk modul 2. Ya. Nanti selesainya di modul 3. Oh. 14 terus luring ya Kak? Gimana Kak? Modul 3 itu yang luring ya? Bukan Kak. Modul 2 masih luring. Sudah dijawab Kak? Belum. Silakan Kak, ini untuk refleksi kita. Kalau enggak, ini langsung aja Kak, langsung angkat tangan Kak. Saya tunjuk ya Kak, biar cepet ini Kak, nanti malaman ini Kak. Saya tunjuk siapa yang aktif ya, siapa ya. Jadi saya minta tolong untuk Kak Huda Kak, silakan Kak untuk yang refleksi ini. Silakan Kak Huda. Kak Huda belum siap Kak ya? Mungkin Kak Afrido. Waduh. Ini ini pertanyaan ya Kak? Pertanyaan Kak, hanya merefleksi kita nanti supayanya ya sambil bertukar pikiran dengan apa yang saya praktekkan di sekolah saya Kak ya. Benar Kak itu. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Baik, terima kasih. Dalam pembelajaran saya kemarin sudah memberikan kepada anak dengan tahapan atau dengan cara metode baru. Jadi kemarin saya mengajarkan anak untuk mau bergerak itu dengan cara, kemarin kan di sekolahan saya kan kebetulan sekolahan saya sekolahan paling pinggir Sukoharjo, paling desa. Jadi alhamdulillah kemarin di sekolahan bisa membeli proyektor, jadi saya mulai menerapkan kepada anak itu dengan cara sebelum mulai olahraga kemarin apa yang materi yang akan disajikan, jadi saya tampilkan di proyektor. Jadi contohnya seperti gerak sepak bola. Nah, jadi kita bisa memvisualkan dengan gerakan itu dengan anak menonton video dengan monitor itu. Jadi ada anak itu minatnya dan anak senang sekali untuk melihat itu semua materi dibandingkan dengan saya menjelaskan anak secara langsung. Itu efektifnya saya kemarin melihat anak-anak minatnya itu bagusnya dengan proyektor itu. Jadi ada selingan anak itu bisa saling fokusnya itu ada gitu loh Kak. Jadi begitu kita menerapkan itu dengan melihatkan anak video, jadi memberikan ilmunya itu lebih bisa diserap dengan anak. Dengan sudah melihat itu,
saya mempraktekkannya langsung kepada anak di lapangan dan anak-anak alhamdulillah tambah semangat lagi karena anak sudah menonton video langsung mempraktekkan, jadi anak tuh langsung nyambung. Jadi ini referensi saya, jadi dengan adanya metode seperti itu terbantulah untuk menjelaskan atau memberikan ilmu tentang materi PJOK itu dengan anak-anak supaya mau bergerak. Tuh referensinya. Oke, terima kasih luar biasa Kak Afrido, penemuan terbaru Kak ya, ketika kita pakai metode dengan visual, dengan video. Kemudian yang anak-anak tadinya males bergerak ketika ngikutin gurunya kok kurang minatnya, setelah mereka mengikuti dengan melihat video Kak ya. Iya. Akhirnya anak itu semangat untuk melakukan contoh yang dilakukan misalkan di video itu ya Kak. Iya. Oke, luar biasa untuk Kak Afrido. Sebenarnya penyajian gerak itu memang bervariasi Kak, dari sekolah masing-masing itu memang bervariasi. Untuk Kak Afrido ini dari penemuannya di visualnya Kak ya. Iya. Kita satu lagi mungkin untuk menjawab rekan kita, setelah itu kita penutup Kak ya. Iya. Coba kalau disuruh ibaratnya kalau tunjuk tangan, ini nggak ada yang tunjuk tangan ketika disuruh memberikan tanggapan. Kalau nggak ditunjuk nggak mau komen Kak ya. Padahal Kak Afrido ini kelas kita itu luar biasa loh. Iya Kak, pada sibuk-sibuk orangnya. Makanya itu ya udah, ini saya kasih spesial untuk Kak Sukron. Silakan Kak Sukron. Aku ini. Oke Kak, kalau penemuan saya itu ya yang tadi saya ceritakan itu, yaitu termasuk baru Kak, soalnya di sekolah saya itu tadinya apa? Saya ada referensi baru kalau Sukron itu, karena pengalaman saya dulu sekolah dekat Sukron. Gimana itu? Ini buat pengajar ya. Siap. Dulu saya sekolah di MTS Sukron itu. Jadi olahraga saya dulu waktu di dekat pasar. Jalan sehatnya ke pasar aja sambil jajan. Wah, itu referensi yang begitu keren Kak. Mungkin ya benar juga sih. Yang penting dia mau berjalan sambil membawa duit. Iya. Tetapi kan di situ kan ada masalahnya Kak. Kalau seumpama jalan sehat yang bukan melibatkan kita melalui pasar. Ya kalau semua anak didik saya itu punya duit. Kalau yang nggak punya duit kan kasihan, cuma jalan-jalan aja ngeliatin teman-temannya yang nggak punya duit. Dulu saya tanya-tanya di situ. Oke, terima kasih solusinya untuk Kak Afrido. Melanjutkan yang tadi Kak. Ya, melanjutkan. Sedikit saya ulangi lagi. Yang tadi sudah saya bahas di kelompok 3 itu termasuk penemuan juga, karena di sekolah kami itu banyak alat-alat olahraga yang sudah tidak terpakai, apalagi mungkin ada itu bola plastik. Tadinya saya sisihkan itu Kak, enggak sama sekali saya kasihin ke murid, karena kalau kata orang Jawa bual wis bodol yang ini kok dinggo. Saya sisihkan, tetapi pada saat mereka olahraga kok ada penemuan saya yang seperti itu. Anak didik ada yang berbicara, Pak balik atos. Disitulah ketemu saya Kak. Jadi posisi yang bola yang tadinya sudah nggak ada kulitnya itu, sekarang saya ambil lagi dan alhamdulillah jadi alat kesayangan. Mungkin ya kalau pas pelajaran sepak bola itu alat kesayangan,
bagi anak-anak didik saya. Maka dari itu saya sekarang nggak akan membuang bola itu, Kak. Jadi itu sebagian dari penemuan yang saya temukan akhir-akhir ini, dan anak-anak juga banyak yang berpartisipasi ikut mau, bahkan yang perempuan yang tadinya Pak bale lorong nek ngeneki kepiye. Nah, dari situ dengan bola itu alhamdulillah bisa kita penyertaraan gender dalam olahraga terutama sepak bola. Mereka yang perempuan nggak takut kena bola, yang laki-laki pun seperti itu, bahkan yang ada yang fisiknya tidak terlalu kuat, maksudnya kalau ngenain bola sedikit merasa sakit, ini enggak, dia berani. Itu Kak dari sekolahan saya, mungkin seperti itu. Terima kasih saya untuk penyajian gerak itu kan di sini untuk Kak Sukron itu pemanfaatan aset Kak Sukron. Kemudian di sini yang untuk penyajian geraknya supaya anak-anak itu menggunakan seperti tadi yang dikatakan Kak Afrido. Saya lebih setuju dengan Kak Afrido karena yang tadi itu ya dengan visual itu merubah kayak minat peserta didik itu menjadi aktif. Kemudian di sini untuk penemuannya Kak Sukron, saya juga setuju, artinya di situ kan masuknya dalam aset, pemanfaatan aset yang ada ketika bola itu kok keras diubah menjadi kecil, sehingganya di sini gerak anak itu menyajikan untuk anak bergerak itu lebih susah. Makanya untuk Kak Sukronya sampai kelebet kan, kulit sampai kelebet, sehingganya anak-anak itu lebih semangat lagi untuk menggerakkan Kak ya. Itu dikelebet apa emang rusak Kak Sukron? Enggak, itu emang rusak, sudah disisihkan Kak, karena kan alhamdulillah selama saya mengajar itu ya mungkin dapat apresiasi dari kepala sekolah dengan murid sedikit. Iya Kak, dengan murid sedikit dari SD kami itu kan murid cuma 45, tetapi dari saya awal masuk alhamdulillah selalu di acara U2SN itu mendapatkan ya alhamdulillah rakyat yang juara papat, selalu pulang membawa piala dan dikasih plus mungkin sama kepala sekolah, dibelikan alat-alat. Nah, alat yang lama itu salah saya singkirkan. Tetapi alhamdulillah karena ini tadi lah ketemunya yaitu pemanfaatan aset, walaupun asetnya jelek, nggak seperti tempat Kak Rido, asetnya itu bagus pakai proyektor. Kalau di tempat saya itu belum ada. Semoga saja besok ya Kak Aprido ya ketularan, aku ditokoi proyektor bisa buat gitu. Ya, itu Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya, luar biasa untuk pada sesi ini. Jangan lupa diinformasikan kembali untuk tugas-tugasnya Kak yang belum diselesaikan, segera menyelesaikan karena lusa kita sudah luring Kak, sudah tatap muka. Oke, sekian. Ada yang mau tanya? Mungkin untuk kegiatan ya. Cuma memastikan Kak, banyak yang tanya itu memastikan jamnya jam berapa, karena tadi juga ada teman yang tanya, Mas, jam piro to aslinya aku isuk ki eneng acara wis kadung tak dili karena awan sak ngertine ya. Makanya mungkin tanya di waktu aja, itu waktu kira-kira tepatnya ya mungkin kan bisa berubah, tetapi kan dari sana kan dari kemarin kan udah ada kita masuk jam berapa gitu, mungkin bocorannya aja Kak biar tahu semua yang di sini. Yang jelas saya tutup dulu ya. Siap. Saya tutup dulu. Kita sesi foto dulu. Oke. Sesi foto. Nurma, tunjukkan pesonamu. Oke. Silakan Kak. Open cam. Yang bisa open cam. Kan orang kita mendalam. Kak Imam saiki keneng tas ini. Ayo Kak Nurma ya. 1, 2,
3. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya apa nih? Tutup dulu ya, Kak. Pakai doa kita sebelum salah ya. Apa? Tutupnya nggak usah pakai doa. Ya, berdoa ya nggak apa-apa, Kak. Nggak usah lah. Ya kalau mau berdoa suruh mimpin ya tak pimpin.